Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu daimani mutalazimani ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah sudah mempertemukan kita melalui video ini. Shalawat serta salam semoga terlimpah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa rahimakumullah, hadis riwayat Ad-Dailami, Bismillahirrahmanirrahim. Khamsun, 5 perkara yuftirnas shaima, yang bisa menggugurkan pahala orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ghibah, yang kedua an-namimah, ghibah menggunjing, an-namimah adu domba, wal kadzibu dan berkata bohong, wan nadhru bisyahwah dan memandang sesuatu dengan syahwat, dengan keinginan, wal yaminu dan sumpah al-kadzibah, sumpah palsu. Kita pelajari yang pertama dulu. Al-ghibah, menggunjing. Apakah ghibah itu? Ghibah adalah membicarakan fakta. Jadi fakta tentang seseorang, di mana ketika seseorang tersebut seandainya tahu apa yang kita bicarakan tentang dirinya, maka dia akan timbul rasa tidak suka. Itulah yang namanya ghibah. Jadi yang dibicarakan adalah fakta. Kalau yang dibicarakan itu bukan fakta, itu nanti masuk fitnah. Ghibah di dalam Islam adalah dosa besar. Jadi jangan sampai mulut kita membicarakan tentang orang lain dengan sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang tersebut. Kalau kita sudah terlanjur ghibah di bulan puasa, maka pahala puasanya gugur. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya gugur, pahalanya batal. Nah, inilah kita akan mendapatkan hanya lapar dan haus saja. Kam min syaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal 'athas. Banyak orang berpuasa tapi menyebut orang lain, menggunjing orang lain, membicarakan orang lain. Akibatnya apa? Dia puasanya tetap sah tapi cuma dapat lapar dan dahaga, tidak mendapatkan pahala. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari hal-hal semacam itu. Sekali lagi, ghibah ini memang sudah biasa dan lumrah. Saking biasanya dilakukan sehingga tidak terasa kalau itu adalah dosa besar. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yaghtab ba'dukum ba'dho. Sebagian dari kamu jangan menggibah, jangan menggunjing yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apakah kalian suka memakan daging saudaranya dalam keadaan mati? Fakarihtumu. Jadi ghibah di situ dimisalkan seperti memakan jenazah saudaranya sendiri, memakan jenazah sesama manusia. Jadi itu adalah kejamnya ghibah, dosanya ghibah seperti itu misalnya. Tentu kita semua tidak suka memakan jenazah teman sendiri. Yang paling berbahaya dari ghibah ini adalah Allah tidak mengampuni dosa ghibah ini kecuali kita meminta maaf kepada orang yang kita bicarakan tersebut. Jadi sebelum dia memaafkan, Allah tidak memaafkan. Inilah bahaya ghibah. Seseorang bisa bangkrut ketika di akhirat nanti, amalnya banyak, puasanya banyak, tapi dia juga sering ghibah, sering membicarakan orang lain. Nah, itu besok akan ditagih di hari kiamat. Jadi orang yang dighibahi dipanggil, dihadapkan dengan orang yang menggibah. Lalu orang yang dibicarakan, yang dighibahi tersebut meminta ganti rugi karena kehormatannya telah dicoreng ketika di dunia. Nah, ketika itulah orang yang melakukan ghibah harus menggantinya pakai apa? Pakai pahala.
Jadi pahalanya diambil, disetorkan pada orang yang dighibahi. Demikian terus, kalau ghibahnya semakin banyak, maka pahalanya berkurang semakin banyak pula. Kalau sudah habis bagaimana? Sementara yang dighibahi masih banyak. Kalau pahalanya si dia itu sudah habis, maka dia otomatis tidak bisa mengganti lagi. Lah, sebagai kompensasinya, maka dosa orang yang dighibahi tersebut harus dipikulkan kepada orang yang ghibah. Jadi ini kita harus sangat berhati-hati, apalagi di bulan puasa ini kita melatih diri, melatih lisan agar tidak sekalipun membicarakan orang lain. Disinilah pentingnya diam. Asyumtu hikmatun, diam itu hikmah bijak. Wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit orang yang bisa melakukannya. Termasuk ghibah adalah mendengarkan orang ghibah. Jadi kalau ada orang ngerumpi membicarakan orang lain, kita ikut nimbrung mendengarkan, itu sama saja. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi definisi ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menyebut-nyebut saudaramu orang lain, ya, sesama muslim, bima yakrahu, dengan ucapan yang bisa membuat dia tidak suka. Nah, sebagai kesimpulan bahwa pahala puasa itu bisa batal dengan ghibah, yaitu membicarakan orang lain yang tidak disukai. Adapun puasanya sendiri itu tetap sah, namun tidak berpahala. Jutaan orang berpuasa, bisa kita selamatkan pahala puasanya dengan cara membagikan video ini. Kita tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Puasa kita sendiri yang selamat, diri kita sendiri yang selamat, sementara teman-teman yang lain yang belum tahu bahayanya ghibah tidak kita beritahu. Share video ini agar mereka juga selamat. Jutaan orang bisa selamat jika menonton video ini. Lalu selanjutnya an-namimah, adu domba, wal kadhibu, dan berbohong. Ini kita juga harus hati-hati. Dan yang keempat ini wan nadru bisyahwa, ini hati-hati sekali kalau menonton televisi, kemudian melihat lawan jenis yang menarik perhatian. Nah, itu kita harus segera menundukkan pandangan, jangan sampai memandang terus, memelototi terus, sehingga timbul bayangan-bayangan atau syahwat, itu bisa membatalkan puasa. Yang terakhir al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Yang paling berbahaya tentu saja di sini adalah ghibah, dan yang sering tidak kita sadari adalah an-nadru bisyahwah, melihat sesuatu dengan keinginan, dengan syahwat, dengan pikiran yang macam-macam lah, pikiran yang ngenes. Misalkan pemuda melihat pemudi yang tidak berjilbab, kemudian timbul rasa atau sesuatu ingin-ingin lah, itu bahaya, itu membatalkan pahala puasa. Demikian juga sebaliknya. Pemirsa rahimakumullah, kita bisa menyelamatkan jutaan orang yang berpuasa agar puasanya diterima oleh Allah dengan cara kirimkan atau share video ini kepada yang lain. Semoga kita bisa mencegah diri kita dari ghibah dan orang lain juga dari ghibah, sehingga puasa mereka semuanya akan diterima oleh Allah selamat sampai akhir Ramadan, menjadi orang yang muttaqin. Jadi dengan banyaknya orang yang tanpa sadar, tanpa dosa membicarakan orang lain, kita share video ini agar mereka tahu bahwa, agar mereka sadar bahwa itu membatalkan pahala puasa. Terima kasih bagi yang mau membagikan video ini kepada teman-teman. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas para pemirsa semua dengan balasan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.